Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi. Mari kita mengawali renungan Bibi dengan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, Matius 24 ayat 45 sampai ayat 51. Matius 24 ayat 45 sampai ayat 51. Melalui firman Tuhan, kita akan merenungkan satu tema, yaitu perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Saudaraku yang Tuhan kasihi, berbicara tentang perumpamaan ini. Perumpamaan ini merupakan sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai pentingnya berjaga-jaga. Selain menekankan pentingnya berjaga-jaga, Tuhan Yesus ingin menekankan karakter mengenai kesetiaan. Singkatnya, perumpamaan ini menceritakan tentang seorang hamba yang dipercayakan akan tanggung jawab untuk mengatur rumah tangga ketika tuannya itu tidak ada di rumah. Jika seorang hamba terbukti setia dan bijaksana, maka Tuhan itu akan memberikan upah dengan murah hati saat hamba itu kembali. Tetapi jikalau hamba itu malas dan ceroboh, maka Tuhan itu akan kembali pada waktu yang tidak diketahui dan memberikan hukuman fisik kepada hamba itu. Saudaraku yang Tuhan kasihi, berkenan dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini, ada dua hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, hamba yang setia. Yang dimaksud dengan hamba yang setia adalah hamba yang dapat dipercayai. Karena hamba itu mengatakan ya adalah ya, dan jika tidak, hamba itu akan mengatakan tidak. Sedangkan hamba-hamba yang lain tahu kalau hamba itu tidak mengingkari perkataannya. Hamba itu juga pandai karena dia sudah mempersiapkan benar-benar untuk menghadapi masalah dan memecahkan setiap masalah secara efektif. Dengan jelas, dia terlihat dapat menguasai setiap situasi. Ketika Tuhan ini kembali dari perjalanannya, Tuhan itu memeriksa dan menemukan bahwa semuanya teratur. Tuhan itu merasa senang dengan laporan yang didengar tentang hamba itu. Sebagai hadiah atas kesetiaan, Tuhan tersebut mengangkat hambanya sebagai kepala atas semua miliknya. Dia mengetahui bahwa hambanya bertahan terhadap ujian untuk mengatur rumah tangga atas tuannya secara efisien. Lalu Tuhan itu memberikan hadiah dengan menempatkan menjadi orang kedua setelah tuannya. Bagaimana dengan hamba yang tidak setia? Hamba yang tidak setia, ketika tuannya menempatkan seseorang untuk mengatur rumah tangganya, Tuhan itu menunjuk seorang hamba yang dapat dipercaya agar dapat bekerja dengan baik. Tuhan itu ingin meninggalkan rumahnya di tangan orang yang dapat dipercaya. Tetapi Tuhan tersebut membuat kesalahan yang serius ketika menunjuk kepada hamba yang dapat dipercayai. Hamba tersebut telah menunjukkan sikap yang baik pada saat menerima tugas dari tuannya. Setelah tuannya pergi, hamba itu menunjukkan karakter yang sebenarnya. Dia adalah hamba yang jahat. Dia menghabiskan waktu bersama dengan teman-teman pemabuk untuk makan dan minum, serta berbuat sesuka hatinya.
ketika tuannya pulang ke rumah secara tiba-tiba. Apa yang dilakukan Tuan kepada hamba yang tidak bertanggung jawab? Tuan tersebut tahu segala-galanya. Dia harus membuat keputusan dan menyatakan bersalah kepada hambanya yang telah melanggar. Kemudian Tuhan harus memberikan hukuman yang tepat. Saudaraku yang Tuhan kasihi, apa yang diajarkan melalui perumpamaan ini? Perumpamaan ini bertujuan agar pengikut Kristus memperhatikan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kita sebagai pengikut Kristus yang sudah menerima talenta lebih banyak daripada yang lain, kita diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Maka dari itu, firman Tuhan mengajak kita, marilah kita gunakan talenta yang kita miliki dengan penuh tanggung jawab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.